Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbicara tentang kedudukan. Kedudukan siapa? Kedudukan lingkaran. Nah, di video sebelumnya kita sudah berbicara bahwa kedudukan lingkaran yang akan kita bahas ada 3 subbab, yaitu kedudukan lingkaran terhadap titik, kedudukan lingkaran terhadap garis, dan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Oke, nah sebelumnya kalian harus paham terlebih dahulu bagaimana sih persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan pusat A, B, dan yang satunya lagi adalah bentuk umum. Oke, saya teruskan lagi. Persamaan lingkaran, jika pusatnya 0,0, maka dia akan jadi x kuadrat plus y kuadrat yang sama dengan r kuadrat. Terus, jika pusatnya adalah A, B, maka persamaannya adalah x kuadrat plus, x min A kuadrat plus y min B kuadrat yang sama dengan R kuadrat. Dan untuk bentuk umum, kalau bentuk umum sudah dipastikan pusatnya adalah A, B. Oke, maka bentuk umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus A besar x plus B besar y plus c yang sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan baik yang persamaan maupun bentuk umum terhadap apa? Terhadap titik, terhadap garis, maupun terhadap lingkaran yang lain. Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang kedudukan lingkaran terhadap titik terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembahasannya. Yaitu yang pertama, kedudukan kedudukan lingkaran terhadap titik. Terhadap titik. Nah, logikanya kedudukan lingkaran terhadap titik itu ada 3 macam. Yang pertama, lingkaran dengan pusat A, B atau 0,0. Nah, titik bisa saja dia berada di dalam lingkaran. Dia berada di dalam. Oke, terus dia bisa saja berada di tepi dari lingkaran. Dan bisa saja titik tersebut berada di luar dari lingkaran. Oke, sebenarnya untuk menghafal atau bagaimana untuk menentukan dia berada di dalam, dia berada di tepi, atau dia berada di luar, sebenarnya simpel sekali. Kalian masih ingat tadi untuk persamaan maupun bentuk umumnya? Oke, kalau persamaan sebenarnya membandingkannya gampang. Tinggal kalian substitusikan titik ke persamaan lingkaran. Oke. Nah,
Setelah kalian substitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran, tinggal kalian bandingkan dengan R. Oke, ya ingat, hanya sekedar mensubstitusikan titik ke persamaan lingkaran. Maka kita bisa tahu titik tersebut berada di dalam, di tepi, atau di luar dari si lingkarannya. Oke, pembandingnya dengan siapa? Kalau persamaan, berarti pembandingnya dengan R kuadrat. R kuadrat. R kuadrat. Oke, anggap di sini ada sebuah persamaan ya. Oke, kalau persamaan, pembandingnya dengan R. Kalau bentuk umum, pembandingnya dengan siapa? Dengan 0. 0, saya tulis 0. Saya kasih keterangan. R kuadrat untuk pembanding persamaan, sedangkan 0 untuk pembanding bentuk umum. Oke. Nah, di sini kalau ternyata dia terletak di dalam, pasti hasil dari substitusi tadi dia akan berada di dia pasti akan kurang dari R kuadrat. Dia pasti akan kurang dari R kuadrat. Kalau di tepi lingkaran, dia pasti akan sama dengan jari-jari maupun sama dengan 0 untuk bentuk umum. Kalau dia berada di luar, pasti kalau disubstitusikan, dia lebih dari jari-jari maupun lebih dari 0. Oke, titik-titik di sini, ini merupakan persamaan ya. Dan titik-titik yang di bawah ini merupakan bentuk umum. Oke, saya tulis di sini persamaan ya. Oke, dan ingat, R yang di atas untuk persamaan dan 0 untuk bentuk umum pembandingnya. Oke, saya tulis saja pers. Ini adalah untuk bentuk umum. Ini pers. Ini bentuk umum. Ini pers. Ini bentuk umum. Oke, jika yang diketahui persamaan, pembandingnya dengan R kuadrat. Jika dengan bentuk umum, pembandingnya dengan 0. Oke, kalau di dalam, dia tandanya kurang dari. Kalau tepi lingkaran, dia tandanya sama dengan. Kalau berada di luar lingkaran, berarti persamaan tersebut atau bentuk umum tersebut lebih dari. Oke, yap. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk dicatat di buku catatan. Oke, selesai mencatatnya. Kalau selesai mencatatnya, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Tentukan kedudukan titik. Misalkan sini ada A.
2, min 1 dan B 4 misalkan min 2, 3 terhadap lingkaran. Misalkan kita punya lingkaran x kuadrat plus 4 plus y kuadrat min x plus 3y plus 1 yang sama dengan 0. Oke, misalkan kita punya soal seperti berikut. Tentukan kedudukan titik A 2, min 1 dan B terhadap lingkaran yang sudah diketahui. Oke, itu bentuk umum atau persamaan? Yap, itu adalah bentuk umum. Kalau bentuk umum berarti pembandingnya dengan siapa? Dengan 0 ya. Langkahnya simpel sekali. Tinggal kalian substitusikan saja. Jawab. Berarti untuk yang titik A di mana ada 2, min 1 substitusikan ke dalam bentuk umumnya. Oke, 2 pangkat 2, 4 ditambah min 1 pangkat 2, 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikali min 1. Oke, min 3 ditambah 1 yang sama dengan 0. 4 ditambah 1 5 dikurangi 2 3 dikurangi 3 0 ditambah 1 titik 0. Oke, artinya apa? Kalau 1 itu lebih dari 0. Oke, kalau tandanya lebih dari apa ya? Artinya tadi, yap, dia berada di luar dari lingkaran. Oke. Yang B. Sebelum kita bahas yang B, silakan kalian coba dulu. Oke, silakan kalian coba dulu. Saya kasih waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Titiknya berada di mana? Yuk, kita coba. Kalian sudah punya jawabannya ya. Yang B, di mana ada min 2, 3. Substitusikan. Min 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2 ditambah 9. Min 2, min plus 2 ditambah 3 dikali 3. 9 ditambah 1 sama dengan 0. Oke. 13, 15, 20. Wah, ternyata jauh banget ya. 25 lebih dari 0. Berarti titik berada di luar dari lingkaran. Oke. Yap, silakan kalian pahami dulu. Dan catat contoh yang pertama ini. Oke. Selesai. Kita masuk contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, diketahui pusat lingkaran, misalkan pusatnya adalah 3, min 1. Dan
memiliki diameter misalkan 6 satuan. Tentukan kedudukan titik. Misalkan titiknya mau berapa? 1, min 1 kayak gini ya. Oke, kedudukan titik 1, min 1. Dia berada di manakah? Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya untuk jenis soal yang seperti ini. Sama halnya seperti tadi. Berarti kita harus membuatnya dalam bentuk persamaan atau kita buat dalam bentuk umum. Oke. Silakan dicoba lagi. Saya kasih waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sudah 20 detik. Saya harap kalian sudah punya jawaban di buku catatan kalian. Oke, pusatnya berada di titik 3, min 1. Ternyata dia memiliki diameter sama dengan 6 satuan. Oke. Nah, di sini saya akan coba buat dalam bentuk persamaan ya, bukan dalam bentuk umum. Oke, kalau persamaan, jelas pusatnya bukan di titik 0,0, maka persamaannya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y, kan di sini min, jadinya plus 1 kuadrat, sama dengan berapa? Yap, jari-jarinya R-nya sama dengan 3. Yang dimasukkan di sini adalah R pangkat 2. Yup, yang dimasukkan adalah si 9. Oke. Nah, di situ kita sudah punya persamaannya. Tinggal kalian masukkan titik 1,1 di dalam persamaannya. 1, min 1. Masukkan 1 min 3 kuadrat ditambah min 1 plus 1 kuadrat titik-titik 9. Oke, 1 min 3 min 2 kuadrat ditambah min 1 plus 1 0 kuadrat titik-titik 9. Oke. Yap. Min 2 kuadrat 4 ditambah 0 titik-titik 9. 0 dia kurang dari 9. Artinya apa? Titik 1, min 1 dia berada di dalam lingkaran. Oke, saya harap jawaban kalian juga sama dengan jawaban yang saya berikan. Oke, silakan kalian cermati terlebih dahulu. Kenapa bisa sampai ketemu seperti itu? Oke,
contoh yang ketiga. Saya hapus ya. Contoh yang ketiga. Diketahui titik A 2, min 4 dan B min 8, 10 membentuk diameter lingkaran. Tentukan kedudukan titik set 4,1 dan titik Q min 2, min 3. Oke. Yap, untuk contoh soal yang nomor 3 silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian kirimkan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Oke. Yang mengirimkan jawaban akan saya kasih nilai plus di nilai tugas harian. Oke. Yap, untuk video kali ini kita sampai di kedudukan titik dulu terhadap lingkaran. Dan untuk informasi, UAS akan diadakan di bulan ini dan kemungkinan besar nanti sewaktu-waktu saya akan buat materi tetapi di luar jadwal mapel. Ya, jadi jangan kaget, nanti sewaktu-waktu saya akan upload materi supaya materinya bisa selesai. Oke. Yup. Untuk pertemuan kali ini seri cukup dulu. Jangan lupa dicatat materi yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.